ibadah itu lakukan jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Ayo kita belajar memberi. Karena memberi itu menabur. Kasih Tuhan alam. Jadi punya hubungan yang baik dengan Tuhan melalui kehidupan doa. Sehingga sorga ketemu dengan bumi dalam kehidupan kita. Kita menghadirkan sorga dalam kehidupan kita. Berpuasa itu bicara mengenai diri kita. Berbicara mengenai kita menekan ego kita. Bicara mengenai ibadah untuk supaya kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita masuk dalam ibadah online bersama-sama dengan Gereja Allah Baik Jemaat Daat Surabaya. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Yang percaya ketika Engkau membukakan telinga kami, Engkau membukakan hati kami untuk bisa menerima firman-Mu, maka kami bukan hanya mengerti Tuhan, tapi kami boleh Kau jadikan pelaku-pelaku firman itu. Supaya hidup kami menjadi lebih baik, supaya hidup kami berkenan dan seturut dengan kehendak-Mu. Ubah setiap daripada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, urapi setiap daripada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan berbicara mengenai pilar ibadah, ya. Jadi kalau Rasul Paulus mengatakan ibadah yang sejati adalah ketika kita sebagai dikatakan di Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Rasul Paulus itu memberitahu kepada setiap daripada kita bahwa ibadah kita itu adalah kehidupan kita sehari-hari. Tapi Tuhan Yesus lebih spesifik lagi, mengatakan ada 3 pilar ibadah. Kenapa ibadah penting? Yang lalu sudah dikatakan bahwa ibadah penting karena ibadah itu dapat mengubahkan saudara dan saya menjadi makin hari makin menyerupai Kristus. Dan itu yang membuat sorga bisa ketemu dengan bumi. Itu yang membuat manusia bisa bertemu dengan Allah. Dan pertemuan itu mengubahkan setiap daripada kita untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Jadi ibadah sebenarnya inisiatif Allah untuk menjangkau manusia, saudara dan saya, supaya sorga dan bumi itu bisa terkoneksi. Bumi adalah bagian kita, sorga adalah kehendak Allah dan kerajaannya, supaya itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui ibadah, maka semua itu bisa dilakukan. Di 2 Korintus 3:18 jelas sekali dikatakan bahwa dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya dan dalam kemuliaan yang makin besar. Jadi kita itu akan diubahkan oleh Roh Kudus hari demi hari makin menyerupai Kristus ketika kita melakukan ibadah kita. Jadi ibadah penting, saudara. Ketika kita menyadari bahwa ibadah itu membuat kita ketemu sama Tuhan, dan bagaimana cara beribadah supaya kita selalu bertemu dengan Tuhan, supaya apa? Supaya Tuhan yang telah memeteraikan Roh Kudus itu mengubah kita menjadi makin hari makin serupa seperti Dia. Nah, 3 pilar ibadah ini jelas Tuhan Yesus yang mengatakan di Matius 6 ya. Perikop pertama adalah memberi, perikop kedua adalah berdoa, perikop ketiga adalah berpuasa ya. Nah, ini penting untuk kita bisa menyimak ya. Matius 6 ayat 3 dikatakan, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Memberi. Kenapa memberi sedekah itu dikatakan sebagai ibadah? Karena memberi itu penting, saudara. Ya, ada 3 poin ya yang kita akan bahas. Pertama, memberi itu adalah menabur. Di Kejadian 8 ayat 22 dikatakan selama masih ada bumi, langit, maka musim menabur dan menuai itu akan selalu ada. Jadi kita tidak bisa menuai tanpa kita menabur. Nah, memberi adalah bagian daripada menabur. Tanpa kita memberi, kita tidak menabur. Sehingga ketika kita tidak menabur, kita tidak akan menuai. Ya, penting saudaraku ya, memberi adalah menabur. Apapun yang saudara berikan kepada sama saudara, kepada
siapapun, kepada pelayanan, kepada gereja, kepada hamba Tuhan, kepada teman, kepada saudara, itu adalah menabur. Menabur untuk apa? Kadang saudara menabur kebaikan, kadang saudara menabur banyak hal, kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi memberi itu adalah menabur pertama. Jadi saudara tentunya hidup di bumi harus selalu menabur. Karena tanpa saudara menabur, kita semua, saudara, tidak akan bisa menuai. Ya. Kedua, memberi itu adalah nafas kehidupan dari kita, anak-anak Tuhan, orang Kristen. Buktinya apa? Nah, buktinya seperti ini, saudara. Dikatakan nafas. Ketika kita bernafas, tentunya kita akan memberi. Nafas, mengeluarkan memberi. Dari dalam diri kita keluarkan. Kita beri, terus baru kita menarik nafas. Coba kalau kita tidak mau memberi, kita hanya menarik, mengambil. Terus, oh sayang, jangan dilepaskan, nanti oksigennya habis ya. CO2-nya biar saya ambil sendiri, tidak usah dikasihkan. Kita tidak mau memberi. Maka apa yang terjadi? Maka tidak akan ada kehidupan. Yang terjadi adalah kematian. Jadi kita hanya mengambil tanpa memberi, tidak bisa. Kita harus memberi terlebih dahulu, maka itulah menabur, dan itu juga merupakan suatu siklus, ya. Memberi, mengambil, memberi, itu adalah nafas kehidupan. Itu tandanya bahwa ada kehidupan di dalam saudara dan saya. Kadang-kadang memberi senyum pun itu sesuatu yang kelihatannya simpel, ya. Atau memberi pelukan yang mungkin saudara enggak terbiasa melakukan itu. Nah, saya dulu pernah tinggal di Amerika selama 5 tahun, ya, ketika saya masih sekolah kuliah di sana. Di Amerika itu kan biblical value-nya udah kuat sekali, ya. Mungkin sekitar 80% lebih itu orang sudah dari kecil dididik secara etika Alkitabiah. Jadi keramah tamahan itu menjadi satu kebiasaan yang mungkin dilakukan. Misalnya gini, kalau kita mau masuk lift, kita keluar lift, kita ketemu orang yang tidak kenal, siapapun itu, kita pasti akan menyapa, hai, sambil senyum, ya, memberikan sesuatu yang positif, ya. Bahkan kalau kita lihat di kota-kota yang besar, kota metropolitan seperti New York, itu ada kadang-kadang kita ketika jalan di Times Square misalnya, ramai sekali kan, banyak sekali orang. Itu ada orang yang bawa plakat, ya, kayak pelang ditulis bisa memeluk secara gratis, ya. Kenapa? Karena mereka semua tahu bahwa memberikan pelukan kepada seseorang meskipun orang itu tidak kenal, hanya memberikan dan dengan kasih, maka dampak dari pelukan itu akan membuat orang itu tidak stres. Sehingga apa? Sehingga ketika seseorang itu dipeluk oleh orang lain, dia akan mendapatkan yang dinamakan kadal hormon, ya. Secara hormon itu keluar meskipun tidak kenal, saudaraku, hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu membuat orang menjadi nyaman, orang stres itu menjadi lebih tenang, lebih kalem gitu loh. Dan itu memberi tanpa dibayar, dan orang-orang dengan suka hati memberikan itu semua. Dan itu adalah menunjukkan bahwa memberi adalah napas kehidupan karena membawa dampak positif dalam kehidupan. Bahkan kalau kita lihat ceritanya Tuhan Yesus memberikan satu teladan kepada saudara dan saya. Dia yang adalah sepenuhnya Allah menjadi sepenuhnya manusia dan mau untuk menerima dosa-dosa kita dengan dihukum, bahkan sampai menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Dia memberikan semua itu untuk saudara dan saya secara gratis, saudara. Dia tidak menuntut dibayar, dia tidak menuntut saudara harus ganti rugi dan lain sebagainya, tapi dia hanya memberikan. Jadi teladannya Tuhan Yesus itu jelas sekali bahwa memberi itu adalah salah satu pilar daripada ibadah kita. Ibadah yang mana akan mengubahkan saudara dan saya makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah yang mana akan membuat saudara dan saya ketika kita melakukan itu, maka Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita makin hari makin menyerupai Kristus. Jadi teladannya adalah di Tuhan Yesus. Dia memberikan nyawanya untuk saudara dan saya, supaya kita semua yang telah mati karena dosa bisa bangkit kembali dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Kita mendapatkan keselamatan, kasih karunia Tuhan, pengampunan dosa, dan damai sejahtera yang Tuhan sudah siapkan kepada saudara dan saya melalui meterai Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita semua.
itu adalah pilar pertama daripada ibadah. Matius 6, pilar pertama adalah memberi. Ya. Kedua, Matius 6 ayat 5. Dikatakan perikop ibadah ya. Dan apabila kamu berdoa, perikop berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat oleh orang lain. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan. Sebetulnya berdoa itu kan dikatakan sebagai salah satu pilar. Kenapa? Karena doa itu adalah bentuk daripada komunikasi. Kehidupan doa itu kehidupan yang selalu terkoneksi dengan Tuhan, antara bawah dengan atas ya, istilahnya vertikal ya, dari bawah ke atas. Bagaimana kehidupan doa kita supaya kita tuh bisa ngonek ke atas ya, supaya sorga bisa ketemu dengan bumi, karena bumi ini siap menerima kedatangan Tuhan di bumi seperti di sorga. Jadi berdoa atau kehidupan doa itu sangat penting sekali untuk saudara dan saya membiasakan diri, melatih diri kita, meskipun kita sekarang di bumi dengan di dalam tubuh jasmani ini, tubuh yang istilahnya fana ya, tidak abadi. Tetapi kita melatih supaya di dalam kefanaan kita, materai atau kodrat ilahi kita ini bisa terkoneksi dengan sorga, terkoneksi dengan Allah. Kalau tadi kita memberi kepada sesama. Itu horizontal ya. Memberi sedekah, memberi menabur kasih, memberi apapun itu kepada sesama kita. Tapi ketika kita berdoa, kita bicara mengenai vertikal, hubungan vertikal ke atas. Bagaimana kita berusaha supaya sorga bisa ketemu bumi dengan apa? Mempunyai kehidupan doa. Contoh yang paling baik sekali adalah kehidupan doa daripada Raja Daud. Jadi katakan di Mazmur 145 ayat 1, puji-pujian dari Daud, aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesaranmu sungguh tak terduga. Jadi kehidupan doa Daud ini luar biasa. Dikatakan apa? Setiap hari. Padahal kita kalau tahu kadang-kadang kita sering kali ibadah itu hanya ya sekali seminggu atau bahkan ya 2 kali seminggu. Tapi Daud ini setiap hari, bahkan dikatakan 7 kali sehari Daud memuji-muji Tuhan. Jadi dia itu betul-betul melatih bagaimana kehidupan doanya bersama-sama dengan Tuhan itu bisa membuat kehadiran Tuhan, dalam campur tangan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan Daud. Sehingga kita lihat ceritanya Raja Daud. Dari seorang gembala yang dikatakan mengembalakan kambing domba 2-3 ekor. Ya, 2-3 ekor itu sedikit, saudaraku. Seorang gembala itu biasa mengembalakan sekerumunan domba. Kita bicara sekerumunan itu mungkin bicara belasan minim ya, atau bahkan puluhan. Tapi dikatakan cuma 2-3 ekor. Berarti apa? Berarti dia itu bukan seorang gembala dari yang besar sekali, dan memang mungkin sama orang tuanya sengaja ditaruh untuk mengembalakan 2-3 ekor domba saja. Bukan memang betul-betul kayak di orang diseriusi bisnis gitu ya. Wah, betul-betul bisnis secara luar biasa. Enggak. Tapi sekedar cuman ya supaya ada kerjaan, atau ya orang yang istilahnya apa? Dikatakan Daud mengatakan, meskipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan enggak pernah meninggalkan aku. Jadi dia tuh kroso kalau Daud itu dibuang sama papanya. Ya, bahkan waktu Nabi Samuel itu mengurapi saudara-saudaranya. Saudara tahu saudara-saudaranya Daud itu tentara semua, besar-besar. Waduh, kerja ikut Saul ya. Jadi tentara, perwira lah, orang yang betul-betul kayak ya dipandang hebat. Jadi ketika mau diurapi, itu mereka semua dipanggil oleh papanya Daud, Isai. Cuman Daud yang dilupakan. Tetapi Tuhan mengingatkan Samuel. Jadi bukan dilihat paras dan rupanya, tapi Tuhan melihat hati. Sehingga akhirnya Daud dipanggil dan diurapi. Dan Daud menyadari. Oleh karena itu dalam kehidupan doanya, setiap hari dikatakan, aku hendak memuji Engkau, hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesaranmu sungguh tak terduga. Itu kata Daud. Dan kita harus meniru dari Daud. Bagaimana kehidupan doa kita sehari-hari, meskipun kita dalam kesibukan kita di dunia, mungkin bekerja, mencari nafkah, mungkin di dalam keluarga, di dalam masyarakat ya, apapun di dalam pelayanan. Tapi jangan lupa bahwa kita harus memiliki kehidupan doa
sebagai salah satu pilar ibadah kita, yaitu yang arahnya vertikal kepada Tuhan. Kalau tadi kita memberi arahnya horizontal, kita selalu memperkuat hubungan horizontal kita dengan memberi. Itu adalah salah satu pilar ibadah. Kedua, secara vertikal kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan kehidupan doa yang baik dan terus menerus. Ya mungkin kadang-kadang kita ngomong lupa, kita ini tidak free ya, tidak senganggur, wah bisa setiap saat. Bisa saudaraku. Contoh misalnya ya, kita naik mobil, kita berangkat kerja, ya pasang aja lagu pujian. Mungkin kita masuk ke radio, pasang aja radio rohani atau CD pujian penyembahan. Banyak saudaraku, kita kalau hari-hari ini kita mungkin tidak usah beli CD-nya, kita mungkin cuma tinggal download saja ya dari YouTube. Bahkan kalau kita terkoneksi dengan WiFi, ya sudah dipasang aja Bluetooth-nya ya, supaya nyambung ke HP kita. Kita bisa play YouTube Music untuk pujian penyembahan. Bahkan untuk khotbah-khotbah pun kalau macet kita bisa dengarkan. Bukan cuma itu saudara, di kamar pun sepanjang hari 24 jam kita bisa menyalakan puji-pujian penyembahan. Jadi waktu saudara tidur pun pujian penyembahan tetap jalan. Itu akan membuat roh kita tuh berapi-api, akan membuat kita selalu teringat kepada Tuhan. Atau mungkin bahkan ringtone ya, ringtone tuh telepon. Handphone itu kan kalau ditelepon kan bunyi kering-kering gitu ya. Kalau yang normal kering-kering. Pasang aja ringtone-nya pujian penyembahan. Itu akan mengingatkan saudara bahwa saudara ini adalah anak Tuhan. Bahwa saudara terkoneksi dengan Tuhan. Saudara harus memiliki kehidupan doa. Apa itu kehidupan? Kehidupan yang terkoneksi sorga dan bumi dalam ibadah saudara. Karena ingat Rasul Paulus mengatakan, jadikan hidupmu sehari-hari itu ibadahmu. Jadi kehidupan doa, kita kerja, kita mungkin masak kalau ibu rumah tangga, atau mungkin nge-gym ya kalau anak muda, atau melakukan apapun, kita nyetir, kita disetirkan orang, kita tetap masuk dalam kehidupan yang beribadah ya. Pilar kedua, kehidupan doa ya, doa. Berdoa adalah pilar ibadah yang kedua. Pilar ketiga saudara adalah berpuasa. Dikatakan di Matius 6 ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang ada di tempat tersembunyi akan membalas kepadamu. Ya, jadi maksudnya apa? Berpuasa itu bukan kayak nunjukkan ke orang kita ini puasa terus kita hebat. Karena banyak ya, mohon maaf, mungkin yang mendengar ini ada yang seperti itu, tapi di luar sana itu banyak orang-orang yang kalau berpuasa itu suka pamer. Aku berpuasa ya, kalau zaman dulu di orang Paris itu kalau berpuasa mereka sengaja mengenakan pakaian khusus ya, sehingga kelihatan mereka itu sedang berpuasa. Karena dianggap orang berpuasa itu adalah orang yang ibadah. Karena berpuasa memang salah satu pilar ibadah. Ketika kita melakukan puasa, kita itu sedang membuat diri kita, ego kita itu menjadi menekan serendah mungkin, belajar untuk penguasaan diri, sehingga tidak menonjolkan diri kita sendiri. Kalau tadi kita bicara memberi itu secara horizontal, kita memperkuat horizontal. Kalau berdoa kita memperkuat hubungan ke vertikal. Tapi kalau berpuasa itu kita kembali kepada kita. Jadi kalau saudara tahu salib ya, salib itu adalah ada yang horizontal ya kepada sesama, ada yang vertikal kepada Tuhan. Terus ada lagi yang tertancap di atas salib, yaitu diri kita sendiri. Dikatakan diri kita sendiri itu disalib. Yesus itu disalib. Dan kita sendiri pun dikatakan ketika kita mau ikut Tuhan, kita harus apa? Lukas 9:23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, Yesus ya, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Menyangkal diri, berpuasa adalah bagaimana kita bisa menekan ego kita. Supaya apa? Supaya kita tidak menindas yang lemah ya. Kalau kita lihat di Yesaya 58 ayat 6 dikatakan, bukan, tanda seru, berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Jadi kita tuh meniadakan kelaliman, istilahnya menghindari dari berbuat lalim ya, supaya engkau dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Jadi memerdekakan orang, membuat orang free ya, memberikan freedom ya, itu berpuasa. Jadi supaya engkau memecah-mecah rotimu
engkau memerdekakan orang teraniaya, memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, ya, dan membawa ke rumahmu yang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jadi kita ini harus melupakan diri kita. Berpuasa itu artinya menekan kedagingan kita, melupakan diri kita, fokus kepada yang lain. Jadi kalau kita bicara salib, itu Yesus dipaku di atas kayu salib. Dalam pengertian saya, itu adalah ketika kita melakukan salah satu pilar ibadah, kita menekan ego kita, diri kita. Memikul salib, ya. Salib itu apa? Vertikal dan horizontal. Horizontal dia memberi, ya, memberi kepada sesama, ya, itu horizontal. Itu kita pikul, hubungan itu kita pikul, ya. Terus hubungan doa vertikal, ya, salib, dan kita pakukan diri kita di atas salib dan kita mengangkatnya setiap hari mengikut Yesus, saudaraku. Itu adalah tujuan daripada ibadah. Dan kita semua tahu bahwa hukum utama dari kitab suci adalah di Markus 12 ayat 29 sampai 31. Ada 2 poin. Poin pertama, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Bicara apa? Vertikal, hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Dan itu adalah pilar ibadah. Dan yang terpenting adalah mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Kita juga harus care sama dia. Bagaimana caranya kita care, peduli, mengasihi diri sendiri? Kita harus menyalibkan kedagingan kita. Kita harus memakukan diri kita di atas salib dengan apa? Berpuasa, salah satunya. Bukan sekedar cuman berpuasa secara jasmani. Memang berpuasa secara jasmani itu sangat baik, saudaraku. Bahkan dikatakan akhir-akhir ini banyak orang sudah menyadari bahwa ada yang namanya puasa intermittent. Jadi ketika kita puasa intermittent, maka badan kita akan lebih sehat. Karena apa? Karena yang dipakai oleh tubuh untuk beraktivitas itu bukan gula yang kita makan dari luar, tetapi lemak yang ada dalam tubuh kita akan diproses. Makanan yang ada dalam tubuh kita akan diproses tubuh kita supaya tubuh kita menjadi lebih sehat secara jasmani. Kalau kita puasa total melebihi 3 hari, itu akan melakukan satu proses detoksifikasi terhadap tubuh jasmani. Jadi sangat baik sekali, saudaraku. Ada yang sampai melakukan sampai seminggu. Itu secara fisik sangat baik. Tapi lebih daripada itu, Tuhan minta supaya bukan cuma fisik. Dikatakan bahwa ketika kita berpuasa itu adalah menekan kedagingan kita. Kita tidak boleh menyusahkan orang, tidak boleh marah-marah terus puasa sambil marah-marah, tidak boleh membuat orang lain menderita. Tapi bahkan ketika kita melihat orang menderita, kita membantu mereka, menolong mereka, dan kita menekan kedagingan kita. Jangan sampai orang tahu kita puasa. Harus merendahkan hati kita, merendahkan diri kita. Itu adalah tujuan daripada puasa. Jadi 3 pilar ibadah. Pertama, bicara mengenai hubungan horizontal, yaitu kita harus memberi. Belajar untuk memberi. Kalau hari ini saudara masih belum bisa melakukan itu, saudara belajar. Karena Rasul Paulus mengingatkan saudara saya bahwa ibadah itu lakukan menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Ayo kita belajar memberi. Karena memberi itu menabur. Saudara juga harus invest, kan? Menabur. Menabur itu invest, saudaraku. Karena tanpa menabur, saudara tidak bisa menuai. Ya, seorang petani tidak pernah nabur, tidak mungkin bisa keluar hasilnya. Waktu panen yang lainnya panen, dia tidak ada sesuatu pun yang dipanen. Demikianlah kehidupan saudara dan saya. Ya, memberi, ya. Terus yang ketiga, ketika kita memberi itu teladannya jelas. Tuhan Yesus, ya. Itu membawa kehidupan. Seperti orang bernafas, tidak bisa mengambil nafas saja, tapi harus memberi nafas keluar. Sehingga ada kehidupan. Demikian pula Yesus memberikan teladan kepada saudara saya. Ketika Yesus tidak mau memberikan dirinya untuk disalib di atas kayu salib dan menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, maka tidak ada kehidupan yang terjadi melalui kasih karunia dan iman kita kepada Dia. Hari ini itu memberi horizontal, vertikal, kehidupan doa, saudara. Contoh adalah Raja Daud yang punya kehidupan doa demikian luar biasa dan dia diubahkan hidupnya. Mulai dari seorang anak muda yang mengembalakan domba 2-3 ekor sampai dia bisa menjadi seorang raja. Bukan hanya raja
dari bangsa Yehuda, tapi raja dari bangsa Israel. Bahkan dari keturunannya pun lahir Mesias, yaitu Yesus Kristus. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan kehidupan doa itu, kehidupan vertikal, itu menunjukkan apa, saudaraku? Dua-dua itu menunjukkan hukum utama daripada kitab suci. Dikatakan hukum utama daripada kitab suci apa? Satu adalah kasih Tuhan Allah. Jadi punya hubungan yang baik dengan Tuhan melalui kehidupan doa. Sehingga sorga ketemu dengan bumi dalam kehidupan kita. Kita menghadirkan sorga dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan mengubah kita. Makin hari makin menyerupai Dia. Kehidupan kita akan makin berkenan di hadapannya. Hukum kedua, horizontal. Ya, kasih sama. Kasih dengan apa? Dengan memberi, saudara. Tanpa kita memberi, kita tidak ada orang mengasihi itu tidak memberi. Orang yang mengasihi pasti memberi. Orang memberi belum tentu mengasihi, tapi orang yang mengasihi orang lain pasti memberi. Amin. Amin. Puji Tuhan. Itu pilar yang kedua. Pilar yang ketiga, berpuasa. Berpuasa itu bicara mengenai diri kita. Berbicara mengenai kita menekan ego kita. Bicara mengenai ibadah untuk supaya kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Maka ketika kita melakukan ibadah kita dengan setia dan baik, maka Tuhan akan menghadirkan sorga dalam kehidupan saudara dan saya. Maka kita akan mengikut Yesus dengan menyangkal diri, memikul salib kita, yaitu hubungan horizontal dan hubungan vertikal setiap hari. Sehingga rancangan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Ayo saudaraku, kita mulai melakukan ibadah kita. Bukan cuma setiap hari Minggu, tapi kita lakukan setiap hari dalam 3 hal ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu. Terima kasih untuk hari ini. Biarlah semua boleh menjadi bagian dari kehidupan kami anak-anak-Mu. Memberi, berdoa, berpuasa. Jadikan itu bagian dari kehidupan kami yang penting. Supaya sorga hadir dalam kehidupan kami di bumi. Hingga kehendak-Mu terjadi di bumi seperti di sorga. Biarlah berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang termeteraikan dalam kuasa Roh Kudus yang selalu melindungi, menyertai, menolong, memberkati setiap daripada kami mulai hari ini sampai Engkau datang yang kedua kalinya Tuhan, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.